warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, yakni saya sendiri, Umi Nafsul Qayyimah, beserta rekan saya, Nisa Rizky Fauziah dan Ainur Rahman, akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang bertemakan dengan aspek sumber daya manusia, diajukan untuk memenuhi tugas kuliah studi kelayakan bisnis. Aspek sumber daya manusia, diantaranya ada perencanaan sumber daya manusia, yang kedua analisis pekerjaan, yang ketiga rekrutmen, seleksi dan orientasi, yang keempat pelatihan dan pengembangan, yang kelima kompensasi, dan yang terakhir adalah keselamatan dan kesehatan kerja PHK. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia, yang mana di situ ada 3 poin. Yang pertama, strategi manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, prediksi permintaan sumber daya manusia. Yang ketiga, rencana tindakan sumber daya manusia. Yang mana strategi manajemen sumber daya manusia itu diantaranya harus mengetahui filsafat sumber daya manusia. Yang kedua, harus ada kebijakan manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, ada program manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, kegiatan manajemen sumber daya manusia. Dan yang terakhir, proses manajemen sumber daya manusia, yang mana manajemen sumber daya manusia itu membantu manajer bidang untuk meningkatkan kontribusi pencapaian tujuan bisnis. Poin yang kedua dalam perencanaan sumber daya manusia yaitu prediksi permintaan sumber daya manusia. Yang pertama, jenis dan pemindahan sumber daya manusia. Yang kedua, audit sumber daya manusia dan evaluasi. Yang ketiga, jumlah dan jenjang jabatan struktural. Dan yang keempat, pembiayaan sumber daya manusia yang disediakan. Yang kelima, prediksi permintaan jumlah dan penetapan kualifikasi sumber daya manusia. Untuk poin yang ketiga dalam perencanaan sumber daya manusia yaitu rencana tindakan sumber daya manusia. Yang pertama, harus diadakan promosi dan pemindahan. Yang kedua, rekrutmen, seleksi dan penempatan. Yang ketiga, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Yang keempat, adanya jaringan kerja atau network. Yang kelima adalah penjadwalan. Untuk aspek sumber daya manusia yang kedua, saya akan menjelaskan tentang analisis pekerjaan. Yang mana analisis pekerjaan adalah suatu prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan. Analisis pekerjaan itu ada 2 poin. Yang pertama, harus memenuhi deskripsi pekerjaan. Yang kedua, spesifikasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan, karyawan harus melakukan tugas, harus bertanggung jawab dan melakukan kewajiban. Untuk yang spesifikasi pekerjaan, karyawan harus memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan dan memiliki kemampuan. Tujuan analisis pekerjaan adalah yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, perekrutan. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Dan yang keempat, penilaian kinerja. Yang kelima, kompensasi. Yang keenam, keselamatan dan kesehatan. Yang ketujuh, hubungan karyawan dan ketenaga kerjaan. Yang kedelapan, pertimbangan hukum. Dan yang kedelapan, analisis pekerjaan untuk tim. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh sahabat kami yaitu Nisa Rizky Fauziah. Terima kasih. Saya pikir-pikir PowerPoint. Baik, saya Nisa Rizky Fauziah akan melanjutkan presentasi dari saudari Nafis. Yang kelima adalah rekrutmen, seleksi dan orientasi. Rekrutmen merupakan suatu kegiatan untuk mencari sebanyak-banyaknya calon tenaga kerja yang sesuai dengan lowongan yang tersedia. Sumber-sumber di mana terdapat calon karyawan dapat diketahui melalui antaranya lembaga pendidikan, departemen tenaga kerja, biro-biro konsultan, melalui iklan di media massa, dan tenaga kerja dari dalam organisasi sendiri. Yang kedua, seleksi. Seleksi merupakan usaha yang sistematis yang dilakukan gunanya lebih menjamin bahwa mereka yang diterima adalah mereka yang dianggap paling tepat dengan kriteria yang telah ditetapkan serta jumlah yang dibutuhkan. Yang ketiga, orientasi.
orientasi dilakukan pada pegawai yang telah diterima setelah melalui tahapan seleksi. Proses orientasi ini dimaksudkan untuk memperkenalkan pegawai baru pada situasi kerja dan kelompok kerjanya yang baru. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan. Untuk melaksanakan program pelatihan dan pengembangan, manajemen hendaknya melakukan analisis tentang kebutuhan, tujuan, sasaran, serta isi dan prinsip belajar terlebih dahulu agar hasil dari pelaksanaan pelatihan dan pengembangan tidak sia-sia. Prinsip belajar hendaknya menjadi pedoman secara belajar, maksudnya bahwa program bersifat partisipatif, relevan, terjadi pemindahan keahlian serta memberikan feedback mengenai peserta pelatihan. Di lain pihak, pengembangan sumber daya manusia jangka panjang banyak memiliki manfaat, misalnya dalam rangka mengurangi ketergantungan pada penarikan karyawan baru untuk memberi kesempatan kepada karyawan lama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita Ainur Rohman. Terima kasih. Menerangkan tentang kompensasi. Kompensasi merupakan cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja. Melalui kompensasi ini juga karyawan mampu termotivasi dan menerima kepuasan dalam bekerja. Kompensasi dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa. Balas jasa yang diterima oleh karyawan itu ada dua macam, yaitu finansial dan non-finansial. Finansial yaitu kompensasi yang dapat diterima langsung, sedangkan non-finansial yaitu kompensasi yang tidak dapat diterima secara langsung oleh karyawan. Yang kedua yaitu mengenai keselamatan dan kesehatan pekerja PHK. Nah, di dalam suatu keselamatan ini juga termasuk ada kesehatan fisik dan kesehatan mental. Dengan adanya program kesehatan bagi pekerja, yaitu mampu meningkatkan kualitas pekerja sehingga jarang adanya pekerja yang merasa sakit atau terganggu mentalnya, sehingga para pekerja menjadi produktif dalam mengerjakan suatu pekerjaannya. Oleh karena itu, di lingkungan para pekerja sebaiknya dihilangkan atau lebih disedikitkan masalah-masalah yang mengganggu seperti suhu dan kelembapan di lingkungan tersebut, sehingga tidak ada karyawan yang merasa terganggu seperti penglihatan, pendengaran atau yang lainnya, sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Mungkin itu saja dari presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan atau yang lain untuk memotivasi lebih baik kelompok kami dalam mempresentasikan kelompok ini.